Selamat malam teman-teman. Kita tunggu beberapa menit lagi ya. Barangkali ada yang akan join lagi. Aku sambil nge-share link Zoom-nya ke IG. Mungkin ntar 5 menit lagi kita mulai duluan aja kali ya Putri. Boleh, Mbak. Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai aja kali ya sekarang. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan sesi mini talk series yang eh, menjadi event bulanan di
Educus Club by Talk Today. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya teman-teman. Barangkali dari teman-teman di sini belum tahu nih siapa beliau. Nah, kita akan sapa beliau. Tapi anyway, mohon maaf aku nggak bisa on cam ya teman-teman karena laptop aku kameranya tidak bisa dibuka. Jadi aku izin off cam. Terus terkait dengan tema kali ini kita akan membahas tentang program exchange yang pernah dilakukan oleh narasumber kita, yaitu tentang Discover America Exchange United States Exchange Program at Sunny Buffalo State University. Nah, kali ini tamu kita adalah Kak Putri Sekargiri. Selamat malam, Kak Putri. Selamat malam, Kak Ima. Ini enaknya dipanggilnya Kak Putri kah, Kak Sekar kah, atau siapa nih Kak enaknya? Biasanya dipanggil Sekar. Oke, kita panggil beliau Kak Sekar aja ya. Nah, Kak Sekar ini sendiri adalah dulu mahasiswa dari Communication and Islamic Broadcast UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya Kak ya, betul? Iya, Kak. Terus dari Kak Sekar sendiri, dia juga salah satu awardee MOSMA, Mora Overseas Student Mobility Awards. Dan selain itu, Kak Sekar juga berkesempatan untuk exchange di uh, Buffalo State University. Nah, di sini mungkin aku selaku moderator akan menemani teman-teman sekalian juga untuk bincang-bincang dan diskusi hangat dengan Kak Sekar, yang mana Kak Sekar di sini nanti bakalan bahas lebih detailnya terkait dengan MOSMA itu apa, terus gimana cara daftarnya, terus syaratnya apa aja, gimana cara memilih universitinya, dan lain sebagainya. Khususnya di sini challenge-nya Kak Sekar untuk ambil program exchange di United States atau Amerika Serikat gitu. Nah, mungkin dari aku intermezzonya terkait dengan Kak Sekar kayak gitu. Di sini aku akan kasih waktu untuk Kak Sekar untuk menyapa teman-teman dan juga menginformasikan sedikit kurang lebih sisi dari Kak Sekar itu sendiri gitu. Oke Kak Sekar, silakan. Ya, Mbak. Ini aku izin share screen bisa ya? Bisa, bisa. Coba. Udah kelihatan? Udah, udah. Oke, aku mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Putri Sekar. Biasanya dipanggil Sekar. Asalnya dari Mojokerto. Sekarang baru aja lulus dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus kemarin sempat dapat kesempatan buat jadi awardee dua beasiswa. Satunya Baznas Scholarship, itu buat meringankan beban ini awardee sebagai MOSMA RI. Jadi sekarang aku mau mulai tentang MOSMA University. Sebelumnya mungkin pertanyaan bisa di reach out setelah ini. Kebetulan soalnya ini PPT-nya bahasa Inggris. Aku mulai ya Mbak Mas. Oke, Oke, yang pertama, get to know BIB Kemenak RI. So, BIB Kemenak RI is one of the scholarship from Indonesian government. So, mungkin some of you guys know about LPDP, which is this is one of the collaboration by Kemenak and LPDP. So, Kemenak has their own scholarship called BIB. Nah, BIB ini bisa di-apply sama semua university student as long as they're under the Ministry of Religion Affairs selama mereka berada di bawah naungan Kemenak RI. Kalau untuk MOSMA-nya, karena MOSMA merupakan salah satu program yang non-degree. So actually BIB programs, there's a lot of sub-program. So one of the program that I joined is called MOSMA, and it's like one of the program called non-degree program because we all of the awardee only going to study abroad or another university in Indonesia for only one semester. So if there's someone who after graduate from the university for their undergraduate life
want to continue their master's degree or doctorate degree, they can also apply this scholarship by Kemenak called BIB yang degree program. So if one of you guys really interested to join LPDP but really want to join the another things by Kemenak, you can join by this one. But I think for this year it's not open yet. Because I remember and I heard from one of the event planner for this program, they talk about this because since like we have like perpindahan masa jabatan antara pejabat baru, jadi masih masih dirundingkan MOU-nya buat apa persiapan beasiswa yang ini buat S2 sama S3. For this year, only focus for the pesantren one, developing for the pesantren pondok pesantren community to their get a chance to go study abroad. So that's for the overview BIB Kemenak RI. And the other things about like what Mosma cover for based from what my experience, they cover like such as registration, also tuition fees, kayak registrasi masuk universitinya sama UKT-nya. Terus Mosma juga nge-cover visa application buat ke US kemarin dan dikasih settlement allowance itu semacam uang pindahan. Jadi kayak kita habis pindah ke Indonesia ke Amerika kan butuh kayak itu ya kayak uang buat apa ngesettle semua barang-barang. Mungkin kan kita nggak semua barang dari Indonesia kan dibawa kayak seperti kasur DLL lah kayak itu akomodasinya itu dari settlement allowance itu. Nah, for the monthly expenses itu dapat dari living allowance sesuai masa durasi beasiswa tersebut, terus sama di cover health insurance kayak kemarin vaksin di Indonesia sama Amerika sendiri itu ditanggung sama BIB Kemenak dan LPDP. Terus juga one of the other things yang di cover itu pastinya tiket pesawat, PP, cuman ya kita cuman bisa sekali apa sekali PP aja, nggak berkali-kali karena juga programnya cuma 5 bulan. Terus ada juga yang emergency fund. Nah, emergency fund ini kalau buat case semisal ada beberapa hal yang terjadi kayak kemarin, kalau yang contohnya terjadi sama di host universityku itu karena asramanya itu cuman sampai tanggal itu aja. Sedangkan kita dikasih tiket sama LPDP-nya buat pulang tuh masih agak jauh kayak 3 hari. Jadi akhirnya kita butuh emergency fund buat booking hotel dan itu di cover sama LPDB dan BIB Kemenak seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini kalau tentang ini sudah masuk tentang university yang apa sekar sekolah selama di sana 1 semester. So I pursue my fall semester during fall semester in 2023 back at that, and I got accepted. Like I got an LOA from Buffalo State. So Buffalo is actually located specifically in New York, but not in New York City, but it's like upstate New York. Kalau misal orang taunya New York City, nah, Buffalo ini New York tapi bagian kabupatennya New York seperti itu. Jadi dia tuh lagi di atasnya New York. Jadi kalau mau Buffalo ke New York City itu butuh 8 jam seperti itu. Nah, kenapa kok dinamain SUNY BSU? Itu SUNY itu kepanjangannya State University New York. Jadi New York itu punya banyak banget university. Nah, salah satunya itu Buffalo State University. Nah, BS ini sendiri, BUFSET ini offers like more than 70 major for undergraduate and also more than 60 graduate programs and some of them like in 14 faculties and also collaborate with some numerous minors. Jadi kayak kalau kemarin sekolah di sana itu kita juga dapat kesempatan buat bisa ambil major major kayak apa program studinya, tapi kita juga bisa ambil minornya seperti itu. Nah, selain itu, Buff State juga welcoming all of the student to join any clubs because Buffalo State it's really unique place for us because they have like more than 50 organization inside of that campus. Nah, terus yang next slide about academic life experience. Nah, yang pertama itu pasti Amerika Curriculum. There's
that's very different from Indonesia because some of us really like based on our lectures kayak kita selalu gantungin sama dosen, sedangkan kalau di Amerika tuh nggak, kayak yaudah itu individual, tapi nggak seindividual yang kayak stereotype orang-orang katakan. Mereka tuh lebih ke udah udah persiapan semuanya, kita punya semacam RPS versi Amerika itu udah kelihatan kayak tanggal apa aja dosen nggak masuk. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin beberapa ya, dosen itu biasanya baru ngasih tahu kalau mereka nggak masuk kayak Hamin 1 hari, atau ada juga yang udah prepare dari Hamin 1 minggu. Bahkan ada juga yang mepet Hamin berapa jam baru ngasih tahu nggak, kalau nggak bakal masuk. Nah, kalau di Amerika itu jarang terjadi. Kalaupun terjadi pasti mereka bakal kayak feeling sorry about that, karena menurut mereka itu nggak bagus kalau dijadiin apa habit kayak gitu. Bahkan kayak waktu kita di kelas, when I was in class, kayak dosennya itu sempat telat 5 menit, langsung kayak minta maaf gitu, kayak maaf ya kak, apa profesor telat karena tadi ada tamu kayak gini-gini, terus langsung apa ngajarin materinya. Nah, Amerika Kurikulum sendiri tuh kalau berdasarkan pengalamanku lebih ke memberatkan ke student papers. Kayak kemarin tuh satu matkul kan kemarin Sekar tuh belajar sekitar ada 5 matkul. Nah, per matkul ini minimal banget ada 10 paper per satu semester. Berarti kemarin tuh ngerjain lebih dari 50 paper esai tiap topik yang didapetin di kelas, dan itu ada semacam deadline-nya kayak gitu. Dan nih kalau kita nggak ngelengkapin itu biasanya bakal di call out sama profesornya. Walaupun seindividual itu kayak di Amerika, tapi mereka itu sempat masih interaktif karena mereka tuh punya yang namanya working hours. Jadi kalau mereka punya ada studentnya yang nggak terlalu apa kayak merhatiin, terus kayak beberapa papers kayak homeworknya nggak dikerjain, biasanya bakal dapat email kayak kamu kenapa baik-baik aja tak, kalau ada sesuatu bisa minta bantuan, atau kalau ada lagi gangguan tentang mental atau fisik bisa banget buat nge-reach out buat ke health department kayak ke psikologinya. Karena kalau aku ngeliat sendiri di Amerika itu kurikulumnya kan banyak ya, kita ngerjain 50 paper yang dimana nggak semua orang juga bisa gitu loh dalam kayak 1 minggu ngerjain 4 jenis paper yang minimal tuh biasanya 3 halaman. Itu kan pasti berat buat beberapa orang, akhirnya biasanya tuh bisa misal minta keringanan buat deadline-nya dimundurin dikit, biasanya dosennya juga mengerti gitu. Terus biasanya academic life experience-nya di Amerika itu bakal ke-involve sama lokal community yang di tempat kita. Kalau kemarin kan aku di Buffalo, jadi aku kemarin sempat itu dapat pengalaman buat bantuin beberapa lokal community sama magang di tempat mereka karena itu sudah kewajiban dari matkul tersebut. Terus kalau di sana itu mungkin nggak kayak ngegantungin sama dosen tadi yang aku bicarain, lebih ke interaktif. Jadi kalau misal di kelas itu lagi discussion class, itu pasti bakal ditanyain satu-satu dan kita harus ngomong. Kayak nggak boleh diem. Kayak beneran kayak harus prepare. Jadinya sebelum sebelum kelas tuh biasanya banyak banget kayak students tuh yang di perpus buat kayak bikin paper kayak kertas kecil buat contekan kalau nanti ditanya-tanya gitu. Karena biasanya pertanyaannya juga tergantung dengan buku yang disuruh dosen baca tersebut. Itu sih sejauh ini academic life experience-nya di Buffalo. Terus yang selanjutnya itu tentang gimana sih aku mencoba adaptasi dengan academic life di sunny Buffalo State. Itu kalau aku lebih memanfaatkan ke fasilitasnya. Terus kan lebih ke karena sadar diri juga ya Mbak Mas, karena ini kan beasiswa. Jadi kalau misal nggak belajar serius juga kayak kayak ya eman-eman, kayak sayang juga kalau LPDP sama Kemenak ngasih beasiswa. Akhirnya setelah explore H+1 nyampe itu explore sama teman-teman ada fasilitas apa aja itu banyak. Jadi aku akhirnya memanfaatkan fasilitas yang kayak perpustakaanku, perpustakaan itu open sampai 24 jam, 24
per 7. Terus ada juga di mana yang namanya office hours. Nah, office hours ini di mana hari-hari tertentu dosen tuh bakal stay di kampus. Jadi kalau kita ada apa-apa, kalau lagi tugasnya kebanyakan di minggu itu karena ada matkul lain yang juga ngasih tugasnya lebih dari 3 dalam 1 minggu, itu biasanya kita bisa datang ke office hours buat minta keringanan atau kayak minta nego kalau apa syarat buat ngumpulin ini dimundurin ke tanggal berapa seperti itu. Terus biasanya kalau aku lagi kesulitan biasanya bakal ngekirim email ke profesor karena biasanya kan kan kalau aku kan international student bukan warga lokal. Berarti kan kalau apa effortnya lebih 2 kali atau bahkan 3 kali lebih lipat daripada apa lokal studentnya karena kan English it's not like my second language bahkan mungkin third language or fourth language ya kayak gitu jadi kan kita menemuin banyak banget kayak struggle kayak baca paper baca buku biasanya tuh satu matkul tuh buku wajibnya itu kemarin tuh aku ada harus baca buku itu 6 buku dan 6 buku itu tebal-tebal dan belum lagi yang jurnal-jurnal internasional yang harus dibaca sebelum kelas biar bisa jawab pertanyaan profesornya. Soalnya kalau kita nggak jawab biasanya mempengaruhi ke IPK-nya kayak gitu. Terus kalau di adaptasi di academic life-nya di Sunny Buffalo State, secara personal growth itu bisa jadi memahami tentang self-study, understand about the class materials. Jadi kayak awal-awal mungkin waktu 2 minggu pertama kuliah di sana tuh kayak kaget karena kalau di Indonesia kan kalau kita dapat tugas udah satu matkul tugasnya apa banyak kan udah pusing sendiri ya. Sedangkan kalau di sana kan nggak bisa ya pusing kalau nggak dikerjain. Sedangkan tugasnya ada banyak. Jadinya jadi lebih ke time manajemennya diperbaikin terus juga punya purpose lebih sering ke perpus karena juga nggak bisa keluar kemana-mana karena selama tugas belum selesai kan nggak bisa ya kayak self healing atau semacamnya. Terus akhirnya juga jadi lebih paham tentang writing center karena di sana mayoritas kampus Amerika itu menyediakan yang namanya academic writing center yang dimana itu tuh kita bisa diajarin sama asisten profesor atau profesional sendiri tentang paper-paper format-format paper-paper buat ngerjain tugas yang di kelas-kelas seperti itu. Terus akhirnya juga setelah kuliah di Amerika juga jadi sering ngerjain research dan baca banyak paper karena emang kebanyakan tugas di sana tuh nuntut banget buat membaca paper yang jurnalnya juga jurnal yang internasionalnya mereka kayak gitu. Terus yang selanjutnya pro tipsnya sih tentang itu sih, tentang don't be shy to ask for help. Karena mungkin mungkin aku memahami juga selama di sana karakternya orang Indonesia tuh sungkanan atau kayak agak pemalu, agak sungkan buat minta tolong. Karena ya mungkin ngerasa mungkin kalau kita minta tolong mungkin kayak kesannya kita nggak terlalu pintar. Tapi enggak, di sana tuh justru kalau kita seeking for help kayak kayak cuman minta bantuan sama profesor justru profesor tuh biasanya lebih seneng banget karena kayak oh ada nih student yang butuh aku karena kan kadang kan kalau kita nggak tanya kan juga profesor nggak tahu ya kita butuhnya apa sedangkan profesor juga punya kayak 1.000 solusi buat kita biar tugas itu selesai. Nah, kalau pro tips for helps-nya, kalau kita udah tahu pemalu kayak aku kan awalnya pemalu kayak sungkan tapi dikasih tahu sama salah satu profesorku nggak usah malu karena kamu tuh international students di mana kamu tuh di kelas ini sendiri kalau kamu udah di sini sendiri terus kamu nggak tahu kamu nggak bakal bisa lulus matkul ini akhirnya Sekar juga sering kayak tanya ke dosennya di waktu office hours beliau beliau profesor itu karena Sekar juga sendiri aware kalau English it's not my first language and kayak sering stres karena assignments-nya banyak banget dan akhirnya daripada stres karena mikirin tugasnya nggak selesai berarti emang yang paling bener ya tanya atau ke writing center kalau emang malu buat tanya ke profesornya seperti itu sih kalau kemarin Sekar selama 1 semester di sana. Nah, kalau buat yang terakhir ini tentang non-academic experience-nya, karena di Buffalo State banyak banget organisasi,
dan banyak banget apa organisasi di luar kampus kayak sisi sisi ini kayak community civic community engagement kayak KKN. Kalau di Amerika itu KKN-nya dikenal kayak community development yang dimana tuh community development tuh sangat terkenal banget di Amerika buat buat membangun ke apa biar mengurangi ketimpangan sosialnya. Kayak kemarin sempet join di CCI itu 1 bulan buat di itu buat ngurus-ngurus di panti atau home shelter orang-orang homeless kayak kita bantuin selama 1 bulan tuh ngerawat mereka kalau yang udah tua terus sama apa ngasih offer job. Jadi kayak kalau misalkan kemarin kemarin di sana magangnya jadi kayak public relation akhirnya kalau dapat info tentang pekerjaan yang bisa di-apply sama warga sana yang homeless itu biasanya nanti apa ngasih tahu ke para homeless itu di Little Portion Prairie tepatnya waktu itu dekat kampus juga. Terus ada juga join yang namanya ISO. ISO itu International Student Organization. Nah, mungkin kalau misal apa kekhawatiran beberapa orang kalau udah ke luar negeri itu bakal kayak takut nggak punya siapa-siapa. Ternyata enggak sih, karena mungkin Buffalo aja yang kecil, termasuk kecil di antara kota di Amerika itu tetap ada komunitas international student-nya. Ya, di mana tuh nggak orang Indonesia aja, ada juga yang orang Afghanistan, ada orang bukan orang Pakistan, terus sama juga ada yang orang Korea. Jadi kita tuh punya organisasi buat ngeraketin antar international student kalau setelah selesai ngerjain tugas. Terus juga join sama yang namanya MSA. MSA itu Muslim Student Association. Jadi di sana kalau agama Islam tuh nggak setabu yang kayak dulu. Sekarang udah banyak organisasi buat menggerakkan komunitas Muslim, termasuk di dalam kampus. Terus ada juga jadi volunteer, jadi relawan di Nusantara Arts. Nah, Nusantara Arts ini menarik karena dia salah satu organisasi yang didirikan bule, kayak didirikan orang lokal Amerika, tapi orang-orang di dalamnya, staff-staffnya di sana tuh orang Indonesia. Karena Nusantara Arts sendiri tuh lahir dari orang Amerika tersebut, lokal Amerika tersebut senang sama budaya Indonesia. Akhirnya beliau tuh punya visi misi buat nyebarin budaya Indonesia dari kayak mendidikan wayang sama gamelan kayak ini di foto ini ada di atas itu salah satu pertunjukan yang didatengin sama warga-warga lokal Amerika. Terus sama di Nusantara Arts itu juga ada kursusnya. Jadi kayak ini tuh kayak unik aja sih karena foundernya tuh lokal Amerika yang pengen buat menyebarkan budayanya Indonesia. Karena katanya sih dia jatuh cinta sama budaya Indonesia kayak gitu. Terus selanjutnya sempat apa jadi volunteer juga yang di Little Portion Prairie karena itu sebenarnya awalnya tugas tapi jadinya kayak sebenarnya cuma seminggu tapi disuruh extend jadi 1 bulan. Terus juga sempet apa dapat kesempatan magang buat di matkul creative problem solving ke intern at YNPN itu Young Non-Profit Networking Greater Buffalo itu kayak fokusnya ke bisnis non-profit organization buat membantu para home shelter buat ngasih makanan kayak food pantry biasanya di handle sama Greater Buffalo itu sendiri. Gitu sih sejauh ini kayak gitu. Gitu Mbak Mas. Mungkin kayak gitu sih Mbak Imas. Soalnya selanjutnya slide-nya tentang aktivitas selama di sana. And mostly mungkin gambarnya jalan-jalan. Karena kalau di kelas jarang HP-an. Karena nggak banyak yang HP-an. Jadi sungkan kayak gitu. Gitu sih Mbak Ima. Oke, thank you banget Mbak Sekar. Iya Oke, Mbak. ini teman-teman yang udah bergabung di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Kalian kalau pengen tanya, eh boleh langsung raise hand, nanti langsung ngomong, tanya langsung ngomong sama Mbak Putri, Mbak Sekar. Kalau misalkan mau lewat chatbox juga boleh banget ya. Ini ada 11 partisipan, oh 11, ada 9 partisipan lah yang ikut. Nah, di antara teman-teman yang mengikuti cerita-ceritanya Mbak Sekar tadi, mungkin bisa langsung tanya aja, baik itu raise hand atau lewat chatbox. Nah, mungkin mengawali pertanyaan dari aku aja sih, Mbak. Aku mau tanya deh, mungkin ini barangkali mewakili teman-teman yang pengen
tanya juga. Selama Mbak Sekar itu ambil apa namanya Mosma ini, daftar Mosma ini, persiapan dokumen dari Mbak Sekar sendiri itu yang dibutuhkan apa aja ya Mbak? Soalnya tadi kayaknya aku nggak ngeh kalau ada dokumen yang diperlukan. Oh iya iya. Kalau dokumennya sendiri sih Mbak 11-12 sama LPDP karena ini kan masih yang ngasih uang kayak apa fundingnya kan dari LPDP. Jadi kayak kita tuh Kemenak itu apa jadi kayak acuannya tuh dari LPDP kayak rekomendasi, terus ada juga TOEFL. TOEFL-nya kalau kita dikasih banyak pilihan, tapi kecuali kecuali yang unofficial. Jadi kayak prediction test itu nggak bisa. Misalnya yang resmi kayak TOEFL ITP, IBT, Duolingo, sama IELTS. Tapi kebanyakan kalau anak exchange sih milihnya kalau nggak Duolingo, ya TOEFL yang ITS, yang ITP, atau sama yang IELTS. Biasanya yang anak IELTS tuh anak mereka yang anak-anak internasional program kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau kemarin yang di angkatanku banyak yang pakai Duolingo karena dia nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah kayak di tengah-tengah gitu. Kalau dokumennya sepertinya 11-12 sama kayak LPDP kayak ada personal statement, esai jenis esai, terus sama ngecantumin sertifikat kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak Ima. Kayak 11-12 sama LPDP. Termasuk semacam motivation letter, esai gitu juga masuk ke dokumen yang dibutuhkan, yang disyaratkan. Iya, cuman case-nya kemarin karena kayak anak IISMA sama MOSMA yang angkatan pertama kan kebetulan sekarang angkatan pertama itu nggak perlu namanya esai, tapi akhirnya karena nggak perlu esai, diganti waktu interview seleksi interviewnya itu sekitar 30 menit buat apa interviewernya ngegali tentang kita apa aja. Dan itu mungkin nanti waktu seleksi interviewnya itu full bahasa Inggris atau bahasa Arab. Karena kemarin kan kalau di Kemenak kan ada yang anak bisa bahasa Arab, terus pengennya ke negara yang Timur Tengah itu mereka biasanya kemarin kayak interviewnya pakai bahasa Arab. Itu kalau tentang apa pertanyaan interviewnya sih sama kayak LPDP persis. Jadi kayak yang nge-interview itu dari psikolog sama dari LPDP sama dari Kemenak. Jadi tiga, tiga orang yang tanya tentang calon penerima beasiswa kayak gitu sih Mbak. Jadi karena kita nggak ada esai, akhirnya dicecernya di waktu interview. Oke, oke. Ini ada yang nanya nih dari Mbak Desti. Mbak, sekarang aku mau tanya dong. Aku kepo soal kehidupan sebagai Muslim di Amerika. Selama di Buffalo State, gimana struggle-nya sebagai Muslim. Terus di kampusnya ada fasilitas yang Muslim friendly, nggak kayak tempat sholat dan lain-lain. Oh, makasih Mbak Desti Dian. Untuk di sana sih kalau dibilang Muslim Muslim friendly, nggak Muslim friendly banget karena di sana tuh kayak agama itu kayak personal kayak privacy ya. Nah itu tuh kita itu lebih ke kalau tempat sholatnya kita punya ruangan yang umum kayak hall biasa misalnya kayak ruangan satu kelas gitu di kampus satu kelas. Nah itu dijadiin ruang meditation room. Nah meditation room ini general bisa buat orang-orang yang apa beribadah semacam umat Kristiani atau Muslim kayak gitu sih Mbak Desti Dian. Kalau struggle-nya sih nggak struggle-nya mungkin di jam kelas kalau misal mepet sama sholat. Tapi ternyata itu bisa dibicarain sama profesornya karena profesornya juga ngerti. Jadi kemarin tuh kayak sempat teman-teman yang cowok tentang sholat Jumat. Nah, itu akhirnya apa itu komunikasi sama profesor buat misal telat 30 menit karena harus sholat Jumat dulu. Ternyata mereka semua di ACC. Jadi kayak walaupun mereka semua kemarin teman-temanku yang anak MOSMA beda-beda prodi, itu mereka dapat ACC dari para profesor buat nggak apa-apa kalian bahkan kalau kalian apa telat 1 jam nggak apa-apa soalnya kalian harus ibadah kayak gitu. Kalau di kampus sendiri nggak difasilitasin secara satu agama tapi kayak general aja. Jadi kayak ada ruangan yang namanya meditation room di mana itu nanti ada banyak semacam sub-sub agama di sana buat ibadah. Jadi kalau kadang lagi sholat ibadah sama orang yang Katolik itu biasanya kayak gitu sih. Jadi kayak ada di ruangan ambu apa
bau seperti dupo atau semacamnya tuh kayak gitu. Saya ruangnya general kayak gitu sih. Sejauh ini nggak ada juga yang namanya rasis selama di sana. Soalnya orang sana juga kayaknya Buffalo juga salah satu state kota yang punya banyak masjid. Jadi kebetulan nggak terlalu susah. Seperti itu Mbak Desti Dian. Terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Sekar. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Mas Adia Tama. Halo Kak Sekar, terima kasih sharing pengalaman yang luar biasa. Saya Adia Tama, bagaimana persiapan bahasa Inggris sehingga lulus tes TOEFL atau IELTS sebelum ikut student exchange? Thank you. Oke, makasih Mas Adia Tama. Ini Mas tambah Mas ya kayaknya. Ya, makasih ya Mas buat pertanyaannya. Nah, kalau persiapan bahasa Inggrisnya, personalnya sih sekarang nggak les. Karena kalau les kan juga butuh uang, butuh waktu, dan kebetulan waktu itu posisinya Sekar tuh mondok. Kalau mondok kan ruangnya terbatas ya, buat les pun bakalan kayak susah izinnya. Akhirnya cara satu-satunya self study. Jadi kayak belajar sendiri itu belajar di materi Duolingo. Kemarin Sekar apply-nya pakai Duolingo sama TOEFL ITP dari UGM. Untuk persiapannya sih yang pertama karena emang dari awal kuliah Sekar tuh nargetin kalau bisa daftar program exchange karena keinspirasi sama Mbak Masnya Sekar kayak mereka tuh juga kayak student exchange jadi kayak ngerasa oh Mbak Masku kayak student exchange kalau aku kayaknya nggak enak deh kayak nyoba kayak gitu akhirnya dari semangat itu kayak semangat buat belajar bahasa Inggris sendiri biasanya nyisain waktu kan walaupun kemarin hidup di pondok selama sebelum berangkat Mosma itu tetap belajar kayak rutin 1 sampai 2 jam belajar sendirian. Ada sih sama teman di pondok itu belajar buat apa tes TOEFL itu materinya di ngambil dari itu materi yang tes-tes pretest di Duolingo sama itu punya buku TOEFL sendiri. Jadi kadang tuh kita habis ngerjain soal TOEFL di buku TOEFL tuh terus koreksi bareng kayak gitu sih. Cuman emang ini nggak bisa ditiru semua orang ya, karena nggak semua orang tuh yang pertama bisa belajar sendiri nggak dan nggak semua orang juga prefer buat belajar sendiri. Karena kalau kemarin itu karena Sekar kepepet tuh karena emang Sekar nggak punya waktu buat keluar buat izin buat ke pondok buat les karena pasti nggak diizinin. Terus sama karena ya menghemat uang. Soalnya kalau apa les kan butuh banyak biaya ya. Terus kan sekarang kan posisinya belum kerja, nggak punya penghasilan. Jadi emang best way salah satu jalan terbaik ya akhirnya self study itu sendiri. Kalau buat lulus tes mungkin sebelum apa tes itu ikut pretest. Nah, kemarin tuh kalau aku sama teman-temanku Masma itu sering ikut TOEFL prediction test yang dari Telegram atau di share di WA Instagram kan banyak biasanya TOEFL prediction test kayak gitu. Nah, itu tuh biar nge-tracking seberapa berprogresnya kita waktu apa waktu apa les TOEFL sendiri itu. Jadi kan kalau setiap kita setiap kita tes tes apa namanya unofficial test itu kan kita tahu skornya walaupun nggak resmi. Tapi kan cukup membantu ya buat kita tahu nge-tracknya. Oh, kemarin kurangnya yang di bagian grammar atau reading kayak gitu sih. Terus sama kalau pengen lulus sih ya nge-set goals buat skornya aman. Kalau kemarin biasanya mayoritas tuh kalau buat exchange tuh skornya 550 kalau buat TOEFL, kalau buat Duolingo minimal kemarin 95 kayak gitu. Gitu Mbak Ima, kayak gitu Mas Adiatama. Oke, oke, terima kasih. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau yang TOEFL, berarti Put Sekar itu ngambilnya TOEFL sama Duolingo ya? Iya, Kalau TOEFL, kamu ngambilnya di lembaga mana? di UGM, Pusat Bahasanya UGM. Oke. Kalau Duolingo itu eh, Duolingo tesnya ya berarti. Iya, Duolingo tesnya. Jadi nanti kalau mau tes tuh ada opsi sendiri biasanya pakai websitenya bukan aplikasinya. Kalau di HP kan biasanya ada aplikasi Duolingo itu daftarnya kemarin pakai websitenya kayak gitu. Kalau dari dua pilihan itu menurut Sekar,
lebih prefer yang mana, lebih mendingan yang mana antara mungkin pertimbangannya antara em, dari segi mahal atau enggaknya sama sulit atau enggaknya gitu. Kalau dari segi efisiennya sama itu buat mengurangi memperbesar peluang lolos tuh lebih ke Duolingo. Soalnya Duolingo itu dia itu juga udah diterima sama beberapa kampus-kampus di Amerika, Europe, sama UK. Asalkan udah memenuhi skornya. Soalnya Duolingo sendiri juga kayaknya udah bekerja sama sama beberapa universitas di luar negeri. Jadi kalau emang pengen nargetin beberapa universitas yang ditargetin bisa pakai Duolingo. Sedangkan kalau TOEFL itu, apalagi yang TOEFL ITP itu kayak beneran paling basic, paling di bawahnya TOEFL, semua TOEFL. Walaupun masih ada TOEFL prediction, tapi TOEFL tuh TOEFL yang ITP itu yang paling dasar, yang 500.000 atau 600.000 tuh. Jadi kalau ingin memperbesar peluang, itu lebih worth it ke Duolingo karena Duolingo sendiri ada pilihan nanti retake test kalau memang ada beberapa komponen yang kurang memuaskan dan ada juga nanti sempat uji coba tes sebelum tes official di Duolingo itu satu kali atau dua kali gitu sih Mbak Ima. Lebih efisien dan lebih kayak tahu juga. Oke, oke. Terima kasih. Kalau untuk ini LOA sendiri, waktu kamu dapat letter of acceptance itu eh, berapa kampus yang sekar daftar sampai akhirnya keterima di Buffalo ini? Oh, sebenarnya kalau ini sih Mbak, ini kebetulan kan ini program exchange. Ini keputusannya dari Kemenak. Sebenarnya kemarin tuh Sekar tuh sama sekali nggak ngedaftarin diri sendiri ke Amerika karena lebih ke karena sadar diri dan kayaknya nggak mungkin kalau bisa lolos ke Amerika. Soalnya kemarin Duolingo-nya tuh skornya mepet kayak 120, 120 walaupun minimal 95 tapi kayaknya kalau di ke Amerika tuh kayak agak enggak gitulah nanti daripada nggak bisa survive di sananya. Jadi kemarin tuh Sekar apply-nya ke Malaysia sama Thailand di UTM Malaysia sama Thailand tuh di Chulalongkorn. Tapi ternyata karena Kemenak ini punya kuasa buat memindahkan calon penerima, kemarin tuh Sekar dipindahin dari nggak dikasih pilihan di antara Malaysia Thailand tapi di offer dikasih kesempatan buat ke Amerika. Jadi kemarin habis seleksi interview tuh sempat dapat telepon kayak misal kamu kayak ditelepon sampai ya Kemenak kalau misal lolos tapi nggak ditempatin di university yang kamu pilih boleh. Terus karena sekarang kayak aku masih ngebug ya karena waktu seleksi Mosma itu lagi sama KKN jadi kayak iya iya aja tapi ternyata dipindahin ke negara Amerika itu. Jadi kemarin kalau buat LO-nya sesuai sama persyaratannya sih kemarin tuh dikasih pilihan di universitas tuh kayak di Rochester sama Buffalo. Kebetulan kalau syaratnya sih sama kayak general kayak cuman ngekonversi bahasa Inggrisnya KHS-nya, KRS-nya itu dikonversi ke bahasa Inggris sama IPK-nya dikonversi sama TOEFL Duolingo itu tadi. Kayak gitu aja sih, Mbak. Oke, oke. Eh, Hmm. apa ya? Apalagi ya? Aku mau nanya ini juga deh. Tadi kan Sekar jelasin kalau apa namanya, yang salah satu yang di cover itu kan one way ticket ya. Iya. Berarti kalau untuk tiket pulangnya Sekar itu ditanggung pribadi apa juga ikut masuk ke cover anu tuition covernya? Di cover semua kok Mbak, cuman ya gitu, cuman yang dibayar waktu berangkat dan pulang. Soalnya kan kita exchange ya. Sedangkan biasanya kalau LPDP kan biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Biasanya kan ada Mbak masih kayak award LPDP yang pulang berapa kali itu mereka itu biasanya pakai uang sendiri. Tapi kalau dari LPDP-nya, dari pokoknya lembaga beasiswa negara yang ngasih beasiswa itu cuma dikasih 2 tiket. Waktu pulang, waktu berangkat sama pulang aja. Kayak gitu sih Mbak. Oke, oke. Terima kasih. Aku banyak yang nanya nih. Teman-teman ada Nggak lagi. apa-apa. Aku aku tuh tertarik dengan ceritamu yang di US. Jadi kayak oh gini ya ternyata. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin apa ya? Aku pengen nanya lagi deh. Eh kalau sebelum
Sekar berangkat ke US, kekhawatirannya Sekar. Jadi kekhawatirannya Sekar untuk akhirnya apa namanya mau exchange nih ke US gitu tuh apa yang Sekar rasain dulu? Kekhawatirannya sih yang pertama lebih ke uang sakunya karena waktu kita berangkat tuh belum dikasih. Terus sama itu, sama bahasa Inggris. Karena sebenarnya kemarin tuh kayak dapet apa tawaran ke Amerika tuh kayak nggak nyangka kayak gimana ya kayak belum ngerasa percaya diri terus emang bisa nggak ya survive kayak gitu sih. Terus ternyata waktu nyampe sana ternyata baik-baik aja semua. Soalnya selama kita emang mau menurunkan ego buat berani tanya sama semuanya pasti bakalan ada solusi. Jadi kemarin tuh kayak lebih ke khawatir ini kayak gimana ya di sana nanti bisa nggak ya apa ngelanjutin kelasnya kan full bahasa Inggris terus tugas-tugasnya semua pasti bahasa Inggris kan sedangkan kayak semahir-mahirnya orang walaupun udah tes TOEFL, Duolingo ataupun IELTS itu belum menjamin waktu di kelas tuh full bisa bahasa Inggris pasti kayak ada kagoknya kayak kaget wah ternyata ngomong bahasa Inggris seharian tuh bikin pusing kayak sangat mentally drained banget kayak gitu sih terus ternyata emang sempat kayak capek setiap hari tuh karena ngomong bahasa Inggris, tapi akhirnya juga terbiasa. Cuman walaupun kadang tuh sempat ngebug karena English kan nggak first language ya Mbak, kayak gitu. Hmm, kalau ini pengalaman Sekar sendiri terkait bahasa selama Sekar di sana itu momen yang apa ya terchallenge dari Sekar sendiri itu apa? Maksudnya pas pas di kelas kah atau pas lagi di lingkungan luar gitu? Yang bikin terchallenge tuh waktu di luar sih, waktu apa jadi volunteer itu. Karena kebetulan kan itu matkulnya yang Sekar join itu yang orang Indonesia cuman Sekar aja kayak yang kebetulan nggak sekelas sama anak-anak Mosma lainnya. Akhirnya kan nggak nggak bisa itu ya Mbak nggak bisa kayak buat saling kong kali kong sama teman kayak oh kamu ngobrol sama ini aja aku sama ini kayak gitu biar kayak tahu kayak kalau kita nanti ada apa-apa bisa saling nge-backup kayak bahasa Inggrisnya gitu tapi waktu itu nggak bisa kayak langsung apa dihadapkan sama orang-orang Amerika yang nggak semuanya itu mereka full Amerika ada juga yang kayak blasteran kayak mereka punya aksen biasanya tuh yang kental tuh aksennya dari Turki India mereka tuh kayak punya aksen yang kadang tuh sulit dipahami sampai berkali-kali bilang sorry can you repeat that kayak karena nggak fully understand sama apa yang mereka mereka katakan tapi nggak apa-apa sih kalau kita minta mereka buat ngulang apa yang mereka tanyakan cuman ya jadi effort aja kayak mikir karena mereka aksennya beda kayak ini bahasa Inggris apa kayak gitu itu sih Mbak. Oke, oke. Apalagi ya? Aku pengen nanya apa lagi ya? Nggak apa-apa Mbak. Kalau ini momen selama di kelas. Tadi kan Sekar cerita kalau untuk apa namanya menyiapkan materi ke dosen itu perlu prepare baca buku bahkan 6 buku gitu. Nah itu biasanya kalau dari Sekar sendiri selama menyiapkan itu pernah nggak Sekar itu nggak bisa membaca seluruh buku yang harusnya dibaca tapi cuman sebagian. Terus kalau pernah eh, di kelas juga pernah nggak ngerasain ketika ditanya tapi nggak bisa jawab gitu. Itu ngecounternya nggak bisa jawab tuh kayak gimana? Terus apakah profesor di sana itu eh, welcome dengan mahasiswa yang nggak paham akan apa ya pertanyaan yang disampaikan? Waktu di sana sih kebetulan sejauh waktu di sana tuh selalu paham soalnya karena udah tahu nggak terlalu mahir bahasa Inggris, maksudnya nggak terlalu yang fasih buat memahami paper mereka, akhirnya cara satu-satunya ya dibaca berulang kali sama Google Translate. Jadi kemarin misalnya warga lokal cuman bisa paham sekali baca, mungkin kalau orang Indonesia atau international student lainnya mungkin bakalan butuh waktu sekitar 2 sampai 3 kali baca. Akhirnya kan kita bikin kayak note sendiri. Kalau kemarin sempat nggak bisa jawab itu sempet,
dan nggak apa-apa sama profesornya. Yang penting kita kasih apa overview sama yang hasil yang dibaca aja. Jadi biasanya profesor di sana nggak yang maksa harus sesuai dengan buku, tapi biasanya kamu ditanyain kalau kamu waktu perasaan habis baca materi jurnal itu sama buku itu tentang apa, sepaham kamu aja. Kalau pun nanti apa nggak bisa menjawab nggak apa-apa, yang penting sepemahaman kamu aja. Pokoknya tetap dituntut buat ngomong kalau di sana tuh, jadi kayak nggak bisa diam. Jadi kalau diam pun pasti bakal ditungguin sampai ngomong, biar nanti soalnya teman yang lain juga bakal ditanyain, jadi biar nggak saling nunggu gitu sih Mbak. Oh, iya. Oke, oke. Kalau di kelas sendiri tuh selain orang Indonesia ada berapa orang, terus yang lain dari Indonesia tuh mana aja sekarang? Kalau kemarin yang angkatanku yang student exchange ke sana 1 semester tuh ada banyak, ada yang dari Prancis, terus ada juga yang dari Netherlands juga, Belanda juga, terus ada juga yang dari Korea Selatan, Vietnam, terus India, India sih yang kemarin paling banyak juga setelah Indonesia. Terus ada juga yang dari Pakistan, terus ada juga yang dari UK. Sejauh ini sih kayak daerah-daerah kayak gitu, negara-negara yang kayak gitu. Kalau yang di Buffalo. Itu Muslim semua atau campur? Enggak, campur. Oke, oke. Oke. And anyway, ini udah jam 19.52. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi dengan Sekar barangkali? Kalau misalkan belum ada yang bertanya, mungkin dari Sekar ada yang mau ditambahin? Enggak sih, tapi kalau misal nanti Mbak Mas ada yang nyoba LPDP, nggak apa-apa dicoba aja. Kayak temanku kemarin ada yang habis MOSMA, maksudnya kemarin baru pulang MOSMA, sekarang dia udah berangkat ke Cina karena dia lolos LPDP yang target. Jadi kalau mungkin kalau emang daftar LPDP emang kayak itu ya, bejo-bejoan apa tergantung apa sama Allah sendiri ya kalau kita lolos apa enggak. Kayak kemarin temanku ada yang lolos, dia ikut program yang target LPDP itu dia pakai Duolingo. Itu bisa terus sekarang juga LPDP itu enggak cuman LPDP aja, ada juga yang LPDP sama Kemendikbud itu namanya BPI, terus ada juga LPDP sama Kemenak yang namanya BIB Kemenak, terus ada juga yang sama Kominfo itu namanya Kominfo beasiswa, itu didanai sama LPDP juga. Kayak gitu banyak kok sekarang beasiswanya kementerian-kementerian yang kerjasama sama Kementerian Keuangan gitu. Terus nanti persyaratannya juga nggak jauh beda sama LPDP. Kayak gitu Mbak. Oke, oke. Terima kasih tambahannya, Sekar. Mungkin barangkali itu bermanfaat buat aku juga ya. Barangkali nanti setelah diskusi ini selesai, ada teman-teman yang pengen tanya-tanya ke Sekar, itu bisa langsung silaturahmi aja ke Instagramnya. Nanti mungkin bisa tanya-tanya sama Sekar sendiri di sana. Dari aku juga mungkin barangkali pengen tanya-tanya seputar LPDP Kominfo, Kemendikbud dan lain-lain. Terus dari Sekar tahu aku mungkin juga bakal tanya-tanya juga ke Sekar. Dan terima kasih teman-teman udah mau hadir di mini talk series kita yang ke berapa ya ini ya, ketiga atau keempat gitu aku lupa. Dan juga sekali lagi terima kasih sama eh, Sekar udah berkenan hadir ya di sini karena aku tahu Sekar ini adik dari temanku sendiri, namanya Anwar. Kenal kenal Sekar juga nggak sengaja dan kebetulan aku ngelihat sosok Sekar di sosial media di Instagram, dia tuh sosok yang inspiratif ya, salah satu inspirator aku buat apa ya, bermimpi seperti Sekar bisa ke luar negeri kayak gitu. Nah barangkali teman-teman di sini yang dengerin Sekar dari awal itu juga mendapatkan apa ya, insight yang menarik dari beliau, bisa disimpan dan bisa diterapkan di suatu hari nanti. Dan semoga teman-teman yang pengen ikut program exchange, entah itu di US, entah itu di manapun kalian berada, terus khususnya kalian yang saat ini di pesantren, kalian bisa ikutin eh, jejaknya Sekar di Mosma ini kayak gitu.
dari aku selaku moderator akan mengakhiri mini talk hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Sekar, terima kasih teman-teman yang udah join. Selamat malam. Kita kembali ke Kak doain ya, aku juga punya mimpi buat dapat beasiswa S2 Studi Abroad. Semoga bisa segera Allah kabulkan segera. Semangat Kak Ayu, semoga Semangat, Mbak. amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga mimpi-mimpi kalian yang ingin ke luar negeri terkabulkan ya. Aku juga ada rencana punya mimpi yang sama dan aku berterima kasih sama teman-teman yang sudah berkenan hadir di mini talk ini karena mereka salah satu inspirator kita gitu. Oke, kalau gitu akan aku tutup acara kali ini. Thank you semuanya. Bye bye.